Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan tentang anak kiai yang bangkit dari kubur berubah jadi anjing. Kisah ini mengajarkan kita banyak hal tentang pentingnya iman kepada Allah. Namun sebelum itu, sempatkan tulis sholawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Amin. Silahkan juga tulis hajat dan doa baik Anda di komentar supaya yang membacanya mengaminkan doa-doa dan hajat Anda semua. Amin. Di sebuah desa yang asri di pelosok Jawa Timur, tepat di kaki gunung yang menjulang tinggi, berdiri sebuah pesantren yang telah melahirkan banyak ulama terkemuka. Pesantren ini dipimpin oleh seorang kiai yang sangat dihormati, Kiai Haji Abdullah. Sosoknya yang berwibawa namun rendah hati telah menjadi magnet yang menarik ribuan santri dari berbagai penjuru negeri untuk menimba ilmu di pesantrennya. Kiai Haji Abdullah bukan hanya dikenal karena kedalaman ilmu agamanya, tetapi juga karena akhlaknya yang mulia. Tutur katanya yang lembut namun tegas, sikapnya yang adil dalam menghadapi setiap persoalan, dan kesabarannya dalam mendidik para santri telah menjadikannya figur yang dikagumi oleh seluruh masyarakat. Di sisinya, sang istri, Nyai Hadijah, adalah sosok yang tak kalah mulia. Kehadirannya bagaikan pelita yang menerangi pesantren dengan kelembutan dan kebijaksanaannya. Di tengah kesuksesan dakwahnya, Allah memberikan ujian yang berat kepada pasangan mulia ini. Ahmad, putra sematawayang mereka, tumbuh menjadi pribadi yang jauh dari harapan. Padahal, semasa kecil, Ahmad adalah buah hati yang membanggakan. Kecerdasannya dalam menghafal Al-Quran dan memahami kitab-kitab agama membuat banyak orang menaruh harapan besar padanya sebagai penerus sang ayah. Masya Allah, Ahmad itu cerdas sekali. Baru umur 9 tahun sudah hafal 10 juz Al-Quran. Begitu pujian yang sering terdengar dari para pengajar di pesantren. Ahmad kecil memang istimewa. Setiap kali ada hataman atau acara pesantren, ia selalu tampil membacakan ayat-ayat suci dengan suaranya yang merdu, membuat siapapun yang mendengar terpukau. Namun, memasuki usia remaja, perubahan drastis mulai terlihat dalam diri Ahmad. Awalnya hanya hal-hal kecil, ia mulai malas mengikuti pengajian, sering meninggalkan sholat berjamaah, dan lebih suka menghabiskan waktu di luar pesantren. Kiai Haji Abdullah dan Nyai Hadijah mencoba memahami bahwa ini mungkin hanya fase normal remaja yang akan berlalu. Ahmad, nak, suatu hari Nyai Hadijah mencoba berbicara dengan putranya. Ibu lihat akhir-akhir ini kamu jarang ikut mengaji. Ada apa? Cerita sama ibu kalau ada masalah. Namun Ahmad hanya menjawab dingin. Bosan, Bu. Hidup di pesantren itu mengekang. Saya ingin bebas seperti teman-teman yang lain. Pergaulan Ahmad mulai berubah ketika ia berkenalan dengan pemuda-pemuda dari desa tetangga yang terkenal nakal. Awalnya hanya main-main biasa, kemudian mulai diajak ke tempat-tempat judi dan minum minuman keras. Ahmad yang dulunya rajin mengaji, kini lebih sering terlihat di warung-warung pinggir jalan, berkumpul dengan para pemabuk dan penjudi. Situasi semakin memburuk ketika Ahmad mulai berani mengambil uang pesantren. Awalnya hanya sedikit untuk modal berjudi, tapi lama-kelamaan jumlahnya semakin besar. Ketika kalah, ia pulang dalam keadaan mabuk dan tidak segan-segan memukuli ibunya yang mencoba menasihatinya. Demi Allah, Ahmad, apa yang terjadi denganmu, nak? Tangis Nyai Hadijah suatu malam setelah menerima pukulan dari putranya. Ibu yang mengandungmu 9 bulan, yang menyusuimu, yang mengajarimu membaca Al-Quran. Diam, bentak Ahmad, matanya merah karena pengaruh alkohol. Aku muak dengan semua ceramahmu. Kalian hanya bisa menggurui, tapi tidak pernah mengerti apa yang aku mau. Kiai Haji Abdullah yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa menangis dalam diam. Setiap malam, beliau menghabiskan waktu berjam-jam dalam tahajud, memohon hidayah untuk putranya. Ya Allah, hamba tidak meminta apa-apa kecuali hidayah untuk Ahmad. Jika ini ujian dari MU, kuatkanlah hati kami, ya Allah. Puncak kedurhakaan Ahmad terjadi pada suatu malam ketika ia pulang dalam keadaan sangat mabuk. Saat itu, Kiai Haji Abdullah sedang membaca Al-Quran di ruang tengah. Tanpa rasa hormat, Ahmad menendang Al-Quran yang sedang dibaca ayahnya hingga terjatuh. Apa gunanya membaca kitab itu? Toh kita semua akan mati. Kalian hanya membuang-buang waktu dengan omong kosong tentang surga dan neraka, teriaknya sambil tertawa-tawa. Kejadian itu menjadi skandal besar di desa. Berita tentang anak kiai yang menendang Al-Quran menyebar dengan cepat. Banyak orang tua yang memindahkan anak-anak mereka ke pesantren lain. Bahkan beberapa tokoh masyarakat mulai mempertanyakan kepemimpinan Kiai Haji Abdullah. Tidak lama setelah kejadian itu, takdir Allah berlaku.
Dalam sebuah perkelahian di tempat judi, Ahmad yang sedang mabuk berat terjatuh dan kepalanya membentur batu. Meskipun segera dibawa ke rumah sakit, nyawanya tidak tertolong. Kematian yang tragis untuk seorang anak kiai yang dulunya hafiz Quran. Pemakaman Ahmad berlangsung dalam suasana yang mencekam. Meski banyak yang mempertanyakan, Kiai Haji Abdullah tetap memimpin pengurusan jenazah putranya sendiri. Air matanya mengalir deras saat memandikan jasad Ahmad, teringat masa-masa indah ketika putranya masih kecil dan rajin mengaji. 40 hari setelah kematian Ahmad, kejadian aneh mulai terjadi. Seekor anjing hitam besar muncul dari arah makam Ahmad. Anjing ini berbeda dari anjing pada umumnya. Matanya memancarkan kesedihan yang mendalam, dan perilakunya seperti manusia yang sedang tersiksa. Setiap kali azan berkumandang, anjing itu akan melolong panjang, seolah-olah ingin ikut sholat namun tidak bisa. Suatu malam, Nyai Hadijah bermimpi bertemu Ahmad. Dalam mimpinya, Ahmad menangis terseduh-seduh, memohon ampun atas segala dosanya. "Ibu, maafkan anakmu yang durhaka ini. Allah telah menghukumku dengan membangkitkanku dalam wujud anjing. Aku yang dulu sering mengabaikan panggilan sholat, kini hanya bisa melolong saat mendengar azan. Aku yang dulu memukul ibu dengan tanganku, kini tanganku menjadi kaki anjing yang tidak bisa bersujud." Mimpi yang sama juga dialami oleh Kiai Haji Abdullah. Dalam mimpinya, Ahmad memohon agar ayahnya mendoakannya dan meminta maaf kepada seluruh santri atas perilaku buruknya selama ini. Selama 7 hari, anjing itu terus berkeliaran di sekitar pesantren, terutama di dekat kamar Ahmad dulu. Para santri dan penduduk desa yang melihatnya merasakan campuran antara ketakutan dan kesedihan. Mereka bisa merasakan penderitaan yang terpancar dari mata anjing tersebut. Kiai Haji Abdullah kemudian mengumpulkan seluruh santri dan penduduk desa. Dengan suara bergetar, beliau menceritakan mimpinya dan mimpi istrinya. "Ini adalah pelajaran dari Allah untuk kita semua," ujarnya. "Janganlah kita sia-siakan hidayah yang telah Allah berikan. Ingatlah selalu bahwa kematian bisa datang kapan saja, dan kita akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita di hadapan Allah." Pada malam ke-7, saat seluruh jamaah berkumpul untuk membaca Al-Quran dan berzikir di makam Ahmad, anjing hitam itu muncul untuk terakhir kalinya. Di hadapan seluruh jamaah yang tengah berdoa, anjing itu berjalan perlahan menuju makam Ahmad, kemudian menghilang ke dalam tanah, seolah-olah ditelan bumi. Sejak kejadian itu, pesantren Kiai Haji Abdullah justru semakin ramai. Banyak orang datang untuk belajar, tidak hanya ilmu agama, tetapi juga mengambil pelajaran dari kisah Ahmad. Kiai Haji Abdullah dan Nyai Hadijah terus mendoakan putra mereka, berharap Allah mengampuni dosa-dosanya dan memberikan tempat terbaik di sisinya. Hingga kini, kisah Ahmad masih diceritakan di berbagai pesantren sebagai pengingat akan pentingnya menjaga iman dan akhlak. Sebuah batu nisan sederhana di pemakaman desa itu menjadi saksi bisu tentang seorang anak kiai yang nasibnya menjadi peringatan bagi generasi-generasi setelahnya. Kisah ini mengajarkan bahwa kedudukan dan ilmu yang tinggi tidak menjamin keselamatan seseorang jika tidak dibarengi dengan ketakwaan dan akhlak yang mulia. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.